tolong chat, ditulis di chat bintang yang belum masuk. Baik, Ibu. Baru 32 ini. Berarti masih ada 4 yang belum masuk. Oke, palliative nursing policy ya. Ini saya dari pagi ini yang terakhir sesi keempat ini bicara tentang policy untuk palliative nursing, palliative nursing care ya, atau palliative nursing service ya. Policy, policy. Jadi ini materi bukan materi buku reference ya, tapi kebijakan artinya ini adalah bagaimana aturan pemerintah. Oke, next slide. Bintang nanti jam 4 ini yang 2 orang nggak boleh masuk ya. Ini masih 3 menit lagi. Palliative care is an integrated and comprehensive with multidiscipline approach with working by interdiscipline. Jadi penanganan palliative care ini, manajemen palliative care ini tidak hanya oleh dokter atau perawat saja, tapi multidisiplin. Ya, several several professional, health professional. Palliative care is needed because of the increasedness of clients who have diseases which threaten the soul of children, adult, and geriatric, such as cancer, degenerative disease, chronic obstructive lung disease, cystic fibrosis, stroke, Parkinson, heart failure, renal failure, genetic disease, infectious disease such as HIV/AIDS. Ya, HIV/AIDS itu terminal ill itu. Kemudian ada COVID-19, COVID-19. Ya, ini semua adalah kasus-kasus terminal. Oke, next slide. Palliative service is a service with an approach aimed to improve quality of life. Ini tolong digarisbawahi, quality of life. Improve quality of life. Memperbaiki kualitas hidup clients and his or her family. Memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarganya. Ya, yang menghadapi persoalan berbagai penyakit yang tadi disebut, bisa kanker, bisa stroke, bisa jantung, pembuluh darah, paru-paru, ya, yang sudah terminal, sudah end of life. Oleh karena itu, yang ditreat ya could treat a soul by prevent and minimize a suffering. Jadi lebih ke arah jiwanya ini yang ditreat, mempersiapkan jiwanya. Kan fisiknya sudah end of life, sudah terminal. Ya, secara medis nih ya, kalau di luar kekuasaan Tuhannya, karena Tuhan yang Maha Kuasa ya, kalau mau memperpanjang umur Tuhan, Tuhan belum mau manggil ya tidak akan meninggal kan. Tapi secara medis, secara ilmu kedokteran, ilmu kesehatan ya, itu menurut kategori apa menurut patogenesanya, maka dia ini sudah end of life. Sudah tidak bisa disembuhkan. Sudah stadium akhir kansernya gitu ya. Misalnya kalau kanker. Dan facility of health service is equipment and or place which use of implementing health service. Ya, including, nah ini fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Misalnya rumah sakit pusat, rumah sakit di daerah yang memberikan pelayanan palliative care itu empat-empatnya harus dilakukan di rumah sakit itu. Promotifnya apa yang dilakukan? Preventifnya apa? Pencegahannya. Kuratifnya itu pengobatannya apa? Upayanya. Dan rehabilitasinya apa? Semuanya harus terintegrasi. Ya, which is done by central government, local government, and or community or public. Jadi ini dilakukan oleh semua pihak, pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes, ya, pemerintah daerah bisa lokal distrik, Dinkes, ya, puskesmas, ya, dan juga adalah community atau public, ya. Jadi fokus lihat pada quality of life, di garis bawahi, memperbaiki quality of life. Karena menyembuhkan sudah tidak bisa, secara medis sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Itu dasarnya. Next slide. Why palliative care is important? Why?
It is related with clients with degenerative diseases that could threat the soul, especially in the further stadium. Bolak-balik saya katakan stadium akhir, final stage. Kalau cancer itu 4A, 4B, itu sudah stadium akhir. Ya, jantung mungkin ada yang sudah pasang ring 1, ring 2, ring 3, udah beberapa kali operasi. Ya, itu sudah juga stadium akhir untuk kondisi sakit jantungnya. It needs palliative care to increase quality of life. Nih, balik lagi. Fokusnya pada quality of life. Ya, jadi kalau bicara palliative care itu fokus pada quality of life. Regulation of palliative of care or service, what mentioned is in Ministry of Health Decree. Nah, ini yang 2007, tapi yang tadi slide pertama dilihat ya, yang tadi slide saya yang pertama itu yang 2003, yang 2023, itulah yang terakhir. Nah, yang ini, yang nomor 812 Menkes SK garing 7 garing 2007 ini diupdate ya, diperbaharui lagi di Ministry of Health Decree di Permenkes tahun 2023 itu. Dengan ada penyesuaian, perkembangan apa namanya kebijakan, perkembangan teknologi, hukum ya, law and demands ya, oleh karena itu disesuaikan, diupdate lagi. Nah, itu berdasarkan poin 1 dan 2 inilah maka penting untuk membahas atau Kemenkes ini mengeluarkan Permenkes yang baru yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, ya kebutuhan pasien. Ya, next slide. Main goal untuk palliative care ini nasional ke depan ya harusnya ya salah-salah posisi. Main goal of national palliative care. Posisinya gitu ya, tolong balik ya. Yang pertama, guarantee qualified palliative care as a standardized in the country. Jadi dibikin standar nasional untuk palliative care ini. Kalau itu dilakukan di Rumah Sakit Kanker Darmais atau dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung atau kalau itu dilakukan di Rumah Sakit Sutomo Surabaya atau Rumah Sakit Sanglah Denpasar, semua standarnya sama. Ya, nah itu yang menstandardise adalah Kemenkes. Gitu ya. Yang kedua, range guidelines of palliative care. Ini yang ketiga, bisa ke bawah ini angka tiganya. Jadi ada guidelines-nya, ada panduannya di Permenkes itu. Kemudian yang ketiga adalah availability of trained medical and non-medical staff. Medical staff. Jadi, oke, ini catatan Atiyah Kamilah. Atiyah Kamilah yang belum join ya. Oke, itu sudah lewat jam 4. Saya anggap tidak hadir ya, Atiyah Kamilah ya. Tolong ketua kelas dicatat. Ini Atia Kamila tidak hadir di sesi ini. Oke, kembali ke nomor 3, sorry. Garansi memberikan satu jaminan bahwa medical staff itu dokter, nurse ya punya sertifikasi, train ya terlatih. Nah, terlatih itu melalui sertifikasi, pelatihan-pelatihan diklat yang resmi yang membekali kemampuan profesional seorang perawat yang mampu dalam palliative care. Nah, contoh ya, ini di Rumah Sakit Darmais, teman-teman di Rumah Sakit Darmais, adik-adik ini banyak alumni kita di Rumah Sakit Darmais yang memberikan pelayanan cancer di Rumah Sakit Darmais itu mereka ada yang basic training. Pertama basic training dulu tentang onkologi nursing, ada lagi yang kemudian intermediate training, kemudian advance level itu berlapis-lapis ininya apa namanya untuk trainingnya. Jadi nggak sembarang ya trainingnya itu semua ada apa namanya ada programnya yang harus mereka ikuti. Bahkan kalau yang rumah sakit jantung trainingnya itu dari Sydney Hospital Australia. Karena Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu bekerja sama dengan Sydney Hospital Australia. Jadi trainingnya teman-teman yang di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu di Australia. Basic sertifikasi, basic certified-nya, basic intermediate-nya, dan advance-nya itu 3 level ada dilaksanakan di Australia. Jadi mereka itu sangat-sangat train, sangat terlatih
Karena melalui program sertifikasi yang terus-menerus mereka ikuti, ya dari yang basic, mereka ikut lagi yang intermediate, ikut lagi yang advance. Sama kayak bahasa Inggris. Ya, kemampuan bahasa Inggris basic, intermediate, advance gitu ya. Nah, itu yang poin 3. Tersedianya medical staff, bukan hanya perawat, dokter juga sama begitu. Dan yang keempat, garanti availability of equipment needed. Jadi ada pemenuhan sarana prasarana untuk sesuai kebutuhan rumah sakit yang memberikan pelayanan. Ya. Nah, ini ada ininya standardize-nya dari di buku pedoman pelayanan apa? Paliatif itu ada. Ya, untuk satu rumah sakit itu harus apa aja gitu ya sarprasnya. Itu di situ yang harus dipenuhi oleh rumah sakit yang memberikan pelayanan. Oke, next slide. Ini ada statistik ya, 56,8 million of people ya, juta penduduk membutuhkan palliative care in the world. Besar ya, banyak ya. Banyak karena palliative care itu mahal. Mahal biayanya itu karena juga high tech ya ininya apa namanya teknologinya kemudian bisa lama pasien itu dirawatnya. Bisa lama dalam artian misalnya di ICU. ICU kan satu hari ada yang 10 juta. Kalau 10 juta satu hari, kalau satu bulan berapa? Mahal ya, 100 juta kalau pasiennya pakai BPJS. Kalau nggak pakai BPJS, ya mungkin kalau pasiennya orang kaya mampu membayar dengan apa namanya, sesuai kebutuhan. The highest prevalence is client who need palliative care is elderly. Nah, yang paling banyak kasus-kasus palliative care ini pada lansia di atas 70 tahun. Itu sekitar 40%. Jadi yang terbanyak adalah lansia. Mungkin karena problemnya lansia semakin banyak complicated diseases ya. eh ini mungkin statistik nanti dilihat aja. Next slide. Caring of end of life could decrease budgeting of service in the hospital in America. It could be decreased 1.6 million dollar per year. Ini data juga, ya. Ternyata dengan pelayanan palliative care yang benar, yang terstandar, quality of life pasien itu bisa meningkat. Efisiensinya ini ada mungkin perhitungannya ya, bagaimana bisa lebih efisien 1,6 juta dolar per tahun. Gimana cara menghitungnya itu? Mungkin ada kalau ketimbang yang tidak dilakukan palliative care mungkin lebih lebih banyak membutuhkan biaya. Nah, di Indonesia ini ada exercise dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ternyata bisa dalam satu episode perawatan ya, pelayanan keperawatan 2,7 juta rupiah untuk setiap pasien terminal air, terminal cancer, sorry. Oke, next slide. Apa sih filosofinya palliative of care? Kenapa katanya tadi dikatakan bahwa pasien ini end of life? Sudah terminal, sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Tidak ada lagi harapan. Ngapain susah-susah? Ya, perawatnya di training, dokternya di training ya untuk merawat mereka. Kenapa susah-susah? Inilah filosofinya. Each client has a right to get the best service until the end of life. Jadi filosofinya setiap pasien punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik sampai di akhir kehidupannya. Jadi ini human dignity, ini human rights ya. And minimize suffering of sickness is important in every service. When cure is not possible anymore. Ya. Dan menurunkan penderitaan, menurunkan rasa sakit sangat penting di setiap pelayanan yang diberikan ya ketika pengobatan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Setidaknya pasien tidak menderita. Itu prinsipnya. Kemudian as an approach aim to improve a quality of life. Suaranya hilang ya? Suara saya hilang nggak? Ada Ibu. Ada ya. Soalnya ini unstable ini kayaknya jaringannya.
To improve quality of life ya of clients and their family who experience problems related with diseases treat their soul by preventing and minimizing suffering through early detection and prompting and therapy of pain and other problems, either it is physical, psychosocial, and spiritual problems. Ya, itu untuk improve quality of life. Next slide. Filosofi of palliative care itu prinsip ya. Filosofinya, hal yang sangat mendasar gitu. Oke, next slide. Belum bergerak. Iya, Ibu, sebentar. Jaringan ya. Iya. Ini mahasiswa ada di kampus apa enggak nih? Atau di rumah? Di rumah, Ibu. Semuanya? Iya. Oke. Nah, next slide setelah ini. Ini Nggak sudah. bisa. Nggak bisa. Tadi udah Nggak ini. bisa, Ibu. Sebentar. Kenapa? Ah, ini yang kedua siapa sih Coba. pen yang keduanya? Ada, bisa nggak coba handle? Hmm. Ini apa fokus ya? Tadi apa filosofi ya? Oke, ini ya setelah tadi ya. Oke, di slide ya. Fokus dari pelayanannya seperti apa? Pertama, manajemen of symptom. Gejala-gejala gejala-gejala yang muncul itu ditangani. Gejala apa? Nyeri tadi yang utama adalah nyeri. Nyeri, 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 nyeri terus-menerus. Kemudian hanya nyeri enggak juga, ada juga sesak napas. Ya, ada juga mungkin vertigo, sakit kepala, ya, gangguan tidur, gangguan apa intake, gangguan pencernaan, gangguan perkemihan, itu simptomatis. Ya, manajemen of simptomatis. Yang kedua adalah komunikasi about the goal of treatment as the condition of the clients. Komunikasikan tujuan terapi ini apa, karena mungkin ada ganti terapi ini, ganti terapi itu, pakai ini, pakai itu, ya. Kemudian support klien dan family. Berikan support, dukungan, dorongan, ya. Karena kan kehadiran perawat datang ke pasien, datang di sebelah keluar, panggil keluarganya ke ruang perawat itu ada support. Berikan support, ya. Yakin Tuhan Maha Pemberi yang terbaik, keputusan yang terbaik, gitu ya. Semacam itu support itu, ya. Palliative care has a role in assisting to provide information about the final stage of life. Berikan informasi kepada keluarga pasien, pada pasangannya. Ini adalah pasien terminal. Dokter sudah menganalisis ini dari hasil berbagai pemeriksaan, diagnostik, bahwa ini sudah stadium akhir. Ya, yang harus disiapkan keluarga maupun pasiennya sendiri. Assist to prepare the needs of final stage of life. Client could die, itu could ya, mungkin salah typo. Could die in peaceful in the place as their need. Nah, jadi yang utama apabila memang ini sudah tidak ada harapan, pasien akan meninggal, bagaimana meninggal dengan tenang, dengan damai, peaceful itu, ya, di tempat yang sesuai mereka mau. Jadi kalau begitu boleh nggak ya di rumah? Pasiennya minta pulang ke rumah misalnya, boleh nggak? Could, could they? Could they go home and die at home? Boleh, Bu. Huh? Could They can go. they can go home and die at home? They can. They can. Okay, but ya, be careful. We should make what is it? Inform, inform.
Informed consent. Informed consent. Consent, ya. So before going home, call the family, ya. Uh, Sit down. You explain anything about the clients and the risk, resiko-resiko apa yang akan terjadi kemudian hari di esok hari apabila dibawa pulang ke rumah, akan apa yang akan terjadi. Mention, jelaskan, explain, ya. And please, the family sign, tanda tangan, ya, bahwa dia akan membawa pulang keluarga pasiennya dan akan membiarkan merawat pasien sampai dengan mungkin menghantar pasien meninggal di rumah dengan tenang. Tulis, semuanya ada dalam dokumen tertulis. Ya, ini important, sangat penting sebagai informed consent. Another point, minimize potential of therapy which do not appropriate with the goal of terminal ill clients and the need of patient of the family. Jangan kasih ini ada obat nih dari Singapura. Ini harus ditebus 5 juta nih satu kali terapinya. Nah, ini tunggu dulu. Ini penting apa tidak? Potensi untuk perbaikan atau tidak? Itu maksudnya dengan poin yang terakhir tadi. Ya. Potensi untuk terapinya ini ada apa tidak? Ngasih kan pasien kan terbatas uangnya, apalagi sudah lama pasiennya sakitnya ya. Mungkin udah bertahun-tahun atau puluhan tahun sudah habis uang, sehabis segala macam. Diharuskan untuk membeli obat yang mahal gitu. Ya, next slide. Prinsip of service, ya. Pertama, affirm life and regards dying as a normal process. Kita harus yakinkan kepada keluarga pasien atau pasiennya sendiri bahwa dying adalah proses yang normal. Semua orang akan meninggal. Tinggal tunggu waktunya. Gitu kan? Nah, yang kedua, aims to neither hasten or not postpone death. Jangan seolah-olah merintangi atau jangan pula mempercepat. Nah, jadi dua-duanya tidak boleh. Yang ketiga, gives the patients a central role in decision making. Berikan pasien dan keluarganya mengambil keputusan. Contohnya tadi, saya mau bawa pulang aja. Itu prinsipnya. Kenapa boleh dibawa pulang? Karena ini, pasien dan keluarganya punya hak untuk memutuskan. Provide relief from distressing symptom. Berikan tata laksana gejala yang menimbulkan stres, yang tidak menimbulkan stres, sorry. Ini tidak menimbulkan stres. Yang kelima, integrates the psychological, emotional, and spiritual serta social aspect of care for the patients, the family, and carers in the culturally sensitive manner. Kita hargai budaya dia, aspek psikososial dan spiritualnya, ya. Dan semuanya diintegrasikan pada saat kita caring ke pasien. Ya, ini lebih kelihatan ini bahwa kita memang tidak hanya pasiennya yang kita support tapi keluarganya. Avoid futile interventions, artinya menghindari intervensi yang sia-sia. Tadi contohnya jebret dikasih obat nih 5 juta satu tembus deh. Mungkin ini bisa. Ah, itu jangan jangan seperti itu. Ya, hindari itu. Offers a support system to help patients live as actively as possible until death. Ya, jadi tetap kita kita support pasien untuk aktivitas semaksimal mungkin dia bisa, happily ya, dia activity in their daily life ya. Kemudian offer support system to help the family and carers coping. Kalau sedih gimana copingnya? Jangan marah-marah ya. Kalau pasien sudah tidak komunikasi lagi, tidak bisa berkomunikasi dengan jelas, jangan apa lalu apa namanya punya pikiran-pikiran buruk terhadap pasien gitu. Nah, ini coping-coping yang positif yang harus dikembangkan oleh keluarganya, ya. Use a team approach to address the needs of patients and their caregivers. Ya, caregivers itu family. Siapa yang caretaker pasien? Jadi kita harus pakai tim approach dengan gandengan dengan dokter, mungkin dengan psikolog ya, atau mungkin ada psikiater kalau pasien sudah ada gangguan sedikit ya. Nah, itu harus sama-sama.
menghadapi pasien dan keluarganya. Oke, next slide. Budgeting in management of palliative care comes from. Nah, untuk penanganan palliative care di Indonesia, khususnya kalau kita lihat ya, Rumah Sakit Jantung Harapan kita itu makin banyak, makin banyak, makin banyak pasiennya itu. Sampai rumah sakitnya itu dilebarin terus tuh, sampai sekarang masih ngebangun. Kemarin saya belum lewat ya, belum lama lewat dari sana, ngebangun lagi di belakangnya, ngebangun lagi, dibuka lagi. Ini makin banyak orang sakit degeneratif. Demikian pula yang Rumah Sakit Darmais, makin luas, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, itu pakai budgetnya pemerintah. Membangun sarana rumah sakit. National budget. Bukan hanya itu, termasuk juga kan gaji pegawai yang memang ASN, pegawai pemerintah, yaitu dari pemerintah. Kemudian juga bantuan obat dan sebagainya itu ada yang subsidi pemerintah. Nah, yang kedua dari lokal atau distrik budget. Dari Pemda setempat. Dinkes atau Pemda setempat. Yang ketiga insurance, ada asuransi. Asuransi yang mungkin diikuti oleh pasien atau keluarga pasien ya. Dan yang keempat ini nih yang mungkin sampai sekarang ada di Indonesia dan besar bahkan sampai internasional, dunia internasional ikut-ikut berkontribusi, yaitu Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia. Isinya itu donatur-donatur. Jadi ada donasi dari banyak orang, ya many people comes from the country, from around the country or maybe around the world, and another country, ya, donate their money for the cancer people, ya. Dan selalu ada, kayak Yayasan Kanker Indonesia itu selalu ada event datang mereka pengurus-pengurus yayasan itu atau volunteer ya datang ke Rumah Sakit Darmais, mereka bawa beberapa macam apa semacam souvenir-souvenir, permainan, bikin acara untuk pasien-pasien kanker, just menghibur ya, to treat the clients ya supaya mereka minimize their stress, tidak terlalu stres ya, kemudian tadi menghantar dyingnya itu dalam keadaan tenang, damai ya. Jadi itu peran dari yang nomor 4, yang baru, yang paling besar ya menonjol itu namanya dan kontribusinya adalah Yayasan Kanker Indonesia dan Yayasan Jantung Indonesia. Katanya ginjal juga sudah mulai ada karena banyak donor ginjal juga sekarang yang di apa dikoordinir itu melalui yayasan ini. Tapi yang lebih banyak dan sudah lebih lama, sudah lebih tua itu adalah Yayasan Kanker Indonesia dan Yayasan Jantung. Ya. Itu yang mendonasi, yang donaturnya itu around the world dari berbagai negara. Orang punya uang banyak mendonasikan, ya. Oke, next slide. Kriteria palliative care, nah siapa yang akan dirawat dalam apa mendapatkan pelayanan palliative care ini? Udah jelas ya, tadi saya sudah sebut beberapa kali pasien yang sudah terancam jiwanya, yang sudah dalam proses apa terminal ill, yang menghadapi dying. Yang kedua, pasien need caring to improve quality of life. Yang ketiga, client need support of psychosocial and spiritual. Ada juga determine by scoring. Ini yang keempat ini untuk poin 1, 2, 3 itu ditetapkannya dengan membuat atau melakukan penilaian. Kalkulasi, ya ada rumusnya. Nah, ini mungkin di panduan. Coba kalau Anda buka pedoman palliative care itu di Permenkes tadi, itu ada kalkulasinya bagaimana men-scoring pasien yang palliative care. Ya, yang membutuhkan pelayanan paliatif. Oke, next slide. Program activitiesnya apa saja? Pain management yang utama, nomor 1. Karena pain adalah yang paling utama. Pain management either by pharmacologic treatment or non-pharmacologic. Ya, dengan obat ataupun yang non-obat. Yang kedua, manajemen yang lain. Misalnya kalau ada breathing difficulties atau mungkin ada gangguan di sistem saraf dan sebagainya. Psychological support, mungkin ini tenaga psikolog ya dihadirkan atau mungkin psikiater kalau memang sudah gangguan. Yang keempat, social support. Social support ini lebih banyak kepada keluarga, ya. Bisa juga dihadirkan social worker
ya, ada social worker di rumah sakit Darmais itu ada social worker yang dihadirkan. Untuk event-event tertentu mereka dihadirkan ya untuk membantu pasien dan keluarganya. Nah, ini ada partnership di sini dengan berbagai disiplin ilmu lain ya yang di luar perawat dokter ya. Next, spiritual support for the peaceful and dignified as their own. In the big hospital like cardiac center or maybe Darmais, Rumah Sakit Cancer Darmais, or even RSCM, Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo, they have a spiritual team. Mereka punya anggota spiritual yang datang ke pasien-pasien, mendoakan pasien, memimpin doa bersama keluarga pasien, bersama perawat dokter. Ya, mereka visit kayak dokter, kayak perawat. Kalau perawat memang di ruangan ya, kayak dokter visit. Ya, mereka punya catatan pasien-pasien yang mereka harus visit di hari ini, hari ini, hari ini. Itu adalah para alim ulama yang Muslim ataupun yang ada pendeta dari yang Nasrani atau mungkin yang Hindu ya barangkali. Tapi saya di RSM belum pernah lihat yang Hindu. Yang saya pernah lihat itu yang Muslim yang memang sering saya ketemu dan pendeta. Kalau yang Hindu saya nggak tahu di RSM itu ada apa enggak. Tapi itu adalah bagian dari pelayanan spiritual di rumah sakit. Ya, itu dihadirkan. Oke, next slide. Yang keenam, advance care planning. Nah, ini advance care planning ini berbagai planning alternatif for the next further step. Ya, bisa selama pasien berada di rumah sakit atau bisa juga nanti ketika di rumah sakit ini sudah tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, ya, apa namanya, status quo aja seperti ini, ya, atau mungkin memburuk, ya, itu biasanya keluarga ditanya siapa nih yang tanggung jawab terhadap pasien, suaminya kah, istrinya kah, atau ada anaknya atau siapanya. Nah, ini yang didokumentasikan semuanya. Nah, ini lihat poin A, B, C, D. Pertama, determine the third person. Ya, tadi siapa caretaker. Yang kedua, plan to do not resuscitation, DNR. Ya, kalau memang keluarga pasien itu tidak mau pasien ini nanti kalau apnu diresusitasi, maka harus buat pernyataan. Harus tertulis dengan jelas di dalam dokumen. Do not resuscitate. Nggak usah diresusitasi gitu. Biarkan saja kalau memang sudah saatnya dia meninggal. Gitu. Kemudian apabila meninggal nih, maka pasien misalnya akan mendonorkan matanya, ginjalnya, atau apanya yang akan dia donorkan. Itu ditulis, termasuk wasiat. Ya, kesempatan ini mungkin di rumah sakit kumpul beberapa anggota keluarga yang penting. Sebelum meninggal, pasien ini mau wasiat apa? Perawat, dokter, memberikan kesempatan pada keluarga. Kasih kertas apa, silakan mereka menulis, silakan pasien menulis. Atau mungkin kalau sudah tidak bisa menulis, pasiennya bicara, biar keluarganya menuliskan wasiatnya. Gitu, ya. So ini poin A, B, C, D ini adalah part of advanced care planning yang should be documented, yang harus didokumentasikan. Number seven, ya nomor tujuh, ini terkait dengan euthanasia dan assisted suicide yang kita harus jaga, tidak boleh terjadi. Di Indonesia kita tidak mendukung adanya euthanasia atau assisted suicide. Kalau di Jepang orang sudah bosan hidup harakiri, udah biasa orang Jepang, ya. Atau mungkin merasa tidak berguna itu harakiri. Harakiri itu bunuh diri. Kemudian yang tidak sembuh-sembuh, pasiennya tidak sembuh-sembuh, suntik dosis letal, langsung meninggal. Atau cabut apa namanya ventilatornya, langsung meninggal. Itu di negara Jepang, Amerika, Eropa itu bisa saja karena mereka negaranya membolehkan itu, hukum itu. Di kita tidak bisa. Nah, maka ini hati-hati kalau keluarganya menginginkan itu tidak bisa kita penuhi. Dan yang terakhir, support dan prepare for the grieving period. Sudah kelihatan akan meninggal pasiennya, maka kita siapkan, panggil keluarganya. Sudah paham belum kondisi pasien? Harus sudah dikondisikan psikologisnya, mentalnya. Dia akan kehilangan keluarganya. Harus kuat mentalnya, harus nerima kondisi ini. Seperti itu ya.
Nah, ini grieving period. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari mereka akan berduka. Tapi setidaknya akan bisa melalui dengan cepat proses berduka ini. Itu yang utama. Ya, number 8. Masih ada nggak? Next slide. Nah, itu udah terakhir. Oke, selesai dari saya deklaratifnya. Nah, berikutnya please, ini si pen kelas ini koordinir, ada tugas yang harus dimasukkan, diupload di G Drive-nya yang di RPS, ya. Itu yang pertama adalah resume. Setiap orang membuat resume kuliah ini. Yang kedua, membuat itu apa? Diskusi kelompok, identifikasi evidence-based practice pada pelayanan paliatif. Itu kelompok saja. Kalau ini ada 36 orang, 30 berapa? 8 ya? 38 orang, maka dibagi berapa kelompok, terserah. Saya pakai kelompok yang ada aja. Jadi nanti Anda diskusinya ya tentunya nggak akan bisa sekarang ya. Minggu depan saja, lanjutkan. Tapi mulai identifikasi, Anda punya waktu Sabtu Minggu besok, identifikasi evidence-based practice untuk pelayanan paliatif ini apa saja. Dan cari jurnal minimal ya 3 sampai 5 lah. 3 sampai 5 dengan yang current years ya. Current publication, mungkin setidaknya yang 3 tahun terakhir deh. 2022, 2023, 2024. Ya, kalau bisa yang 2024. 3 atau 5. Kalau bisa 5 bagus. Ya, nah itu evidence base-nya seperti apa, temuannya tentang palliative care. Nah itu identifikasi di dalam kerja kelompok gitu ya. Nah please nanti ininya si pennya upload 2 tugas ini ke G Drive yang ada di RPS. Ya, semua yang tugas individu maupun yang tugas kelompok diupload di situ. Kan pegang kan RPS-nya? Pegang Ibu. Ya, oke. Please upload di situ. Ya, oke. Ya. Selesai. Ibu izin konfirmasi Ibu, berarti untuk tugas kelompoknya EBP pada pelayanan paliatif, setiap kelompok tugasnya sama itu. Tidak Ya, dibagi-bagi materi. tidak usah. Oh ya, Sama. baik Ibu. Pasti akan beda kan nanti yang nemukan jurnalnya beda mungkin. Ya. Oke, Baik sama Ibu. yang individu jangan lupa. Ya, yang resume ya Ibu. Ya, di G Drive ya, jangan dikasih ke saya ya. Ya Ibu. Ya, oke. Saya kira itu dari saya. Terima kasih semuanya. Ya, baik Ibu. Sebelumnya izin untuk Ya, screenshot dulu. oke. Ya, Teman-teman screenshot dulu ya. Slide pertama, satu, dua, tiga. Lalu slide kedua sebentar. Oh tidak save. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Ya, sudah Ibu. sudah. Oke, alhamdulillah selesai ini.